Diagnosa hamil Cynthia, Anda positif hamil 13 minggu, ucap seorang dokter kepada wanita bergaya tomboy ketua komunitas pecinta hewan melata itu. Apa, dok? Mata Cynthia melotot sembari menggelengkan kepala. Ia tertawa. Gak mungkin, dok, jangan coba-coba memberi analisa palsu, sambungnya dengan tampang kesal. Lihat itu di layar monitor, ini kantong kehamilan Anda walau janinnya belum jelas terbentuk. Dokter muda itu menunjuk monitor di samping Cynthia berbaring. Cynthia segera bangkit dari tempat tidur dengan sambil membenarkan bajunya setelah melakukan USG karena keluhan penyakitnya yang ia duga hanya asam lambung saja. Cynthia duduk di hadapan sang dokter kandungan, wajahnya masam. Ia tak mempercayai sama sekali diagnosa itu. Ia jengkel karena awalnya ia hanya ingin berobat ke dokter umum saja, tapi dari dokter umum malah dirujuk ke poli kandungan. Dok, bagaimana bisa Anda mendiagnosa saya hamil sedang saya belum punya suami, dan belum pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun? Cynthia menatap tajam sang dokter wanita. Kalau Anda tak yakin dan meragukan diagnosa saya, silakan periksa ke dokter lain. Dokter itu tersenyum sambil menyodorkan surat hasil pemeriksaan. Cynthia menghembuskan napas jengkel, lalu menerima amplop hasil pemeriksaannya. Tanpa mengucapkan terima kasih ataupun tersenyum, wanita dengan setelan jaket dan celana hitam itu keluar dari ruangan sang dokter. Sial, umpat Cynthia kesal sambil keluar dari mobil dan menutup pintunya keras-keras. Dengan wajah masam, Cynthia melangkah masuk ke dalam rumah, dan tak menoleh saat berpapasan dengan sang ayah tiri di depan pintu. Temannya ular kenapa datang-datang malah manyun gitu? Sapa ayah tirinya sambil berlalu. Berisik, jawab Cynthia ketus. Sang ayah tiri hanya tersenyum kecut, lalu keluar dari rumah dan menuju mobil. Hubungannya dengan sang anak tiri memang tak terlalu baik. Cynthia menaiki anak tangga lalu menuju lantai atas rumah yang memang sudah menjadi wilayah kekuasaannya. Deretan hewan peliharaannya menghiasi seisi ruangan. Cynthia pecinta hewan melata jenis ular. Ada bermacam jenis yang ia koleksi di rumahnya lantai atas ini. Ada yang dikandang dan ada juga yang dibiarkan merayap bebas seperti jenis sanca bodo. Saat memasuki kamar, ular piton sepanjang 4,5 meter melingkar di tempat tidurnya. Cynthia memberinya nama Roland. Setiap malam ia akan tidur bersamanya. Seminggu berlalu sejak dokter memvonis hamil pada Cynthia masih tak mempercayai hal itu. Namun belum sempat juga untuk memeriksakan ke dokter lain. Sin, apa ini? Kamu hamil? Sambut sang mama saat Cynthia baru saja masuk ke rumah. Cynthia menatap tajam sang mama, melihat kertas hasil pemeriksaan miliknya tempo hari bisa berada di tangan sang mama. Sini kamu, jelaskan semuanya kepada mama. Wanita setengah baya yang masih terlihat muda itu menarik putri tunggalnya untuk duduk di ruang tengah. Surat itu gak benar, Ma. Pasti ada kesalahan. Sin gak mungkin hamil, jawab Cynthia dengan tampang kesal. Gak mungkin salah, Sin. Ini dari dokter di rumah sakit. Bilang sama mama, siapa ayah dari janinmu itu? Bentak sang mama geram. Sin gak hamil, Ma. Bantah Cynthia dengan nada tinggi pula. Mendengar suara keributan dari ruang tengah, Patan menghampiri istri dan anak tirinya yang sedang bersitegang dengan mata sama-sama melotot. Hei, ada apa ini? Tanya Patan sambil duduk di samping sang istri dan meraih kertas di atas meja. Cynthia, jangan coba mengelak lagi. Sebaiknya beritahu siapa laki-laki yang telah menghamilimu itu. Biar kita bisa meminta pertanggungjawaban. Jangan bikin malu, hamil tanpa suami begini. Sang mama memukul meja dengan keras. Gak ada, Ma. Sin gak hamil dengan siapapun. Cynthia bangkit dari sofa. Mungkin Cynthia hamil dengan ular peliharaannya. Sayang, ujar Patan dengan senyum sinis sambil menghadap istrinya. Endah, mamanya Cynthia tertegun. Dahinya berkerut mendengar ucapan dari suaminya yang ganteng itu. Bodoh, ketus Cynthia sambil melirik ayah tirinya dan berlari menuju anak tangga. Makanya Sin, jangan main sama ular terus. Udah hamil begini, mau minta pertanggungjawaban dengan siapa? Jerit Endah dengan kesal. Kamu pasti dihamil Roland, si ular piton yang kamu keloni setiap malam itu. Cynthia naik ke lantai atas tanpa memperdulikan ocehan sang mama. Langkahnya terhenti di depan pintu kamar, menatap Roland yang sedang merayap dari tempat tidur turun ke lantai. Masa iya Roland yang menghamiliku? Ag, ini bukan cerita legenda ular putih, omong kosong saja. Aku malah curiga dengan sifatan. Jangan-jangan dia yang sudah memperkosaku saat tidur.
Cynthia membatin. Tak percaya. Dengan menghembuskan napas kesal, Cynthia duduk di kursi goyang yang sengaja ia letakkan di tengah-tengah ruangan, karena di sekelilingnya penuh dengan kandang ular dengan beraneka jenis ragam. Dipandanginya aneka jenis ular koleksian yang bisa membuat hati senang jika mengamati gerakan bergeliutan hewan melata itu. Pintu kamarnya terlihat terbuka, keluarlah si ular piton yang ia beri nama Roland. Hewan kesayangannya itu mulai merayap dan mendekatinya, lalu melengkor naik ke atas pangkuan. Witus si sanca bodoh berwarna kuning pun tak mau kalah saing. Ia yang sedari tadi melengkor di karpet bulu depan televisi merayap mendekat ke arah Cynthia juga. Witus, Roland, aku lagi pusing sekarang. Gimana bisa mama mendapatkan surat keterangan dari dokter itu? Cynthia menggaruk rambut sebahunya. Sial, gumamnya lagi sambil memegangi perutnya yang memang terlihat makin berisi dari biasanya. Roland, turun dulu sana. Aku mau ke kamar. Perintah Cynthia pada ular piton berwarna hitam yang ia rawat dari kecil itu. Roland seolah mengerti ucapan sang majikan. Ia langsung merayap turun dari pangkuan Anjani lalu mengikuti gadis yang suka berpakaian serba hitam itu masuk ke dalam kamar. Asteris. Malam ini, Cynthia tak bisa memejamkan mata dengan tenang, tangannya masih mengusap perut. Besok pagi ia akan berencana ke rumah sakit lainnya untuk memeriksakan diri dan membuktikan kalau dirinya tidak sedang hamil. Roland yang melengkor di samping Cynthia merayap di kepalanya lalu naik ke dadanya. Ia tersenyum lalu memeluknya. Ia tak memerlukan selimut lagi. Si ular piton selalu membuatnya hangat dengan melilitnya seperti ini. Cynthia mulai memejamkan mata sambil memeluk Roland seperti biasanya. Ia merasakan kenyamanan saat bersamanya meski si ular piton hanya peliharaan saja. Ia sudah menganggap Chico sebagai teman. Diciumnya kulit hitam itu dengan penuh kasih sayang, sembari mengelusnya hewan bersisik itu. Asteris. Pagi ini, sebelum berangkat ke kampus, seperti biasanya Cynthia memberi makan para ular peliharaannya. Roland dan Witus sudah menunggu di kandang belakang. Ia langsung memberikan masing-masing satu ekor ayam kepadanya sebagai jatah makan seminggu sekali. Oke, guys, aku berangkat dulu, gumam Cynthia sambil menyunggingkan senyum, lalu melangkah menuju anak tangga. Sarapan dulu, Non, ujar Bisiti, asisten rumah tangganya. Mama sama Om Patan ada di meja makan, Big, tanya Cynthia malas. Iya, Non, sarapan rekestan dari Non Jani udah Bibik masakan. Ayo, Non. Cynthia menelan ludah, pagi ini ia meminta dimasakan cumi balado. Akan tetapi, ia jadi malas jika harus sarapan bersama sang mama yang sedang dilanda puber kedua dengan suami barunya yang alay itu. Big, masukin kotak makan sajalah. Cynthia tunggu di sini, malas gabung ke sana, ujar Cynthia kecut sambil berlalu ke ruang tengah sembari menyambar remote televisi. Baik, Non, jawab Big City. Ia tahu kalau hubungan Cynthia dan mamanya tak baik semenjak sang mama menikah lagi 3 tahun yang lalu. Beberapa saat kemudian, Big City telah kembali dari dapur dengan membawa kotak makanan untuk Cynthia. Sin, mau kemana kamu? Tanya Alice sambil bergandengan mesra dengan laki, si ayah tiri. Kampus, Ma, jawab Cynthia sambil memasukkan kotak makannya ke dalam tas. Hei, gimana masalah kehamilanmu ini? Alice mendekati putri tunggalnya itu dengan wajah jengkel, matanya menelisik perut Sin yang memang terlihat agak berisi dari biasanya. Sin gak hamil, Ma. Balik dari kampus mau ke dokter kandungan yang lain, biar jelas hasilnya, jawab Anjani sambil ngeloyor menuju ruang tamu untuk sampai di pintu depan. Patan mendekati istrinya, lalu berkata, lihatkan saja dulu, sayang. Semoga dugaan kita tidak benar, Sin gak hamil. Kasihan kamu pasti malu kalau Cynthia benaran hamil anak ular. Iya, Mas, semoga saja hasil pemeriksaan itu benaran salah. Alice semakin mengeratkan gandengan tangannya kepada sang suami yang umurnya terpaut 10 tahun darinya itu. Asteris. Setelah mengantar tugasnya ke kampus, Cynthia langsung menuju rumah sakit untuk kembali memeriksakan dirinya. Ia tak terima dirinya yang masih perawan malah diagnosa hamil 3 bulan. Apalagi mamanya sudah tahu akan hal ini. Cynthia masuk ke ruangan poli kandungan. Ia berharap pemeriksaan kali ini benar adanya dan tak salah seperti kemarin. Sudah telat berapa minggu, Mbak? Tanya sang perawat kepada Cynthia. Gak ada telat, Sus. Haid lancar tiap bulan dan saya masih perawan tapi kemarin malah diagnosa hamil 3 bulan sama rumah sakit seks, ujar Cynthia dengan kesal. Oh, kalau begitu, langsung ke dokter Gio saja, jawab sang perawat. Cynthia berpindah tempat duduk, dari kursi di depan perawat ke hadapan dokter muda berkacamata dengan senyum yang lumayan manis,
sehingga membuatnya menelan ludah. "Ayo, Mbak, langsung ke tempat tidur periksa saja. Suster, tolong dibantu," ujar sang dokter. Sang perawat langsung menghampiri Cynthia dan menyuruhnya berbaring, lalu menaikkan baju kaos oblong itu dan menyemprotkan gel ke perut gadis tomboy itu. Dokter Hyo sudah menyiapkan alat transduser dan langsung menekannya ke perut Cynthia. Matanya yang sipit semakin menyipit saja saat mengamati monitor di hadapannya. "Gimana, dokter, saya beneran hamil?" tanya Cynthia tak sabar. "Iya, Mbak, kamu hamil 13 minggu. Cuma, janin kamu ini agak aneh. Di usia kandungan 3 bulan ini belum terlihat jelas. Sepertinya ada banyak, mungkin kembar lebih dari 2, ujar sang dokter sembari mengamati layar monitor sebab ini kasus pertama yang membuat dahinya berkerut. Cynthia menarik napas frustasi. Ternyata dirinya beneran hamil dan yang lebih membuatnya shock, janin di rahimnya lebih dari 2. "Dok, gimana saya bisa hamil? Saya ini masih perawan dan belum pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun," tanya Cynthia kesal sambil menepis tangan dokter lalu bangkit dari tempat tidur pemeriksaan. "Saya juga selalu haid tiap bulan, masa iya hamil?" sambungnya dengan kesal. Dokter dan perawat saling pandang. Mereka juga bingung dengan kasus Anjani. Bersambung.